Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 6 tema yang kelima, yaitu wirausaha untuk muatan IPA, yaitu magnet dan sifat-sifatnya. Coba, pernahkah kalian melihat mainan ini yang sering kalian tempel-tempel di pintu kulkas? Mungkin kulkas kalian juga sudah penuh dengan mainan-mainan seperti ini. Pernahkah kamu berpikir mengapa mainan itu bisa menempel di pintu kulkas? Benar, mainan-mainan ini mengandung magnet sehingga menempel di pintu kulkas. Sesering apa sih kamu membuka tempat pensil ini saat bosan di kelas? Dibuka, ditutup, padahal isinya sama. Iya atau tidak? Nah, mengapa juga tutup tempat pensil ini bisa menutup sendiri ketika kalian lepas? Benar sekali. Pada tutup tempat pensil itu terdapat juga magnet. Sehingga ketika kalian lepas bisa menutup sendiri. Apakah magnet itu bisa menarik semua benda ataukah hanya benda tertentu? Mari kita pelajari. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di daerah Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut dengan magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda magnetis. Benda magnetis itu apa? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari logam besi, baja, atau jarum pentul dan peniti. Benda magnetis ada juga benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, tanah, kayu, busa, rambut, pensil, bahkan bolpen. Pada bagian pangkalnya, kalau ujungnya kan terbuat dari besi, itu bisa ditarik oleh magnet. Berikutnya, penggolongan benda magnetis ada 3. Yang pertama adalah benda ferromagnetis. Benda ferromagnetis adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua adalah benda paramagnetis. Benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina dan aluminium. Yang terakhir adalah benda diamagnetis. Benda diamagnetis adalah benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya timah, emas, dan bismut. Cara membedakan paramagnetis dengan diamagnetis sangat mudah dilihat dari huruf pertamanya. D, ditolak. Berarti itu diamagnetis, itu ditolak. Kalau paramagnetis berarti yang ditarik lemah, karena yang kuat adalah ferromagnetis. Oke, itu tadi penggolongan benda-benda magnetis.
Berikutnya adalah jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet yang kita kenal ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan di alam yang terbentuk secara alamiah dalam bentuk batu seperti tadi yang ditemukan oleh bangsa Yunani di daerah Magnesia. Magnet alam ini penggunaannya belum sepraktis magnet buatan ya. Yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis magnet buatan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari ada 6. Yang pertama adalah magnet magnet ladam atau magnet tapal kuda, kemudian magnet silinder atau orang bisa sering menyebutnya magnet tabung, kemudian magnet jarum, magnet batang, dan magnet lingkaran. Kita akan lihat bentuk-bentuk magnet buatan tersebut. Kalau magnet alam bentuknya masih tidak beraturan karena masih berbentuk batuan. Yang pertama adalah magnet batang. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang diberi tanda huruf U untuk kutub utara dan S untuk kutub selatan. Namun ada kalanya kalian nanti akan menjumpai utara dilambangkan dengan N, yaitu singkatan dari North. Kemudian selatan tetap S karena singkatannya dari South, itu tetap S. Ini adalah magnet batang, bentuknya seperti balok. Yang kedua adalah magnet silinder. Magnet silinder ini ada beberapa yang menyebutnya sebagai magnet tabung. Yang ketiga adalah magnet jarum, lancip pada kedua ujungnya. Berikutnya adalah magnet U karena bentuknya seperti huruf U. Berikutnya adalah magnet lingkaran karena bentuknya seperti lingkaran, dan yang terakhir adalah magnet ladam atau tapal kuda. Tadi 6 jenis magnet buatan yang dikenal dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dengan penamaannya diberi dengan simbol N atau U dan S. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda magnetis. Ingat ya, hanya benda-benda magnetis. Ketiga, magnet dapat menembus benda tertentu. Gaya magnet dapat menembus benda tertentu, misalnya kertas. Ketebalan kertas pun juga akan mempengaruhi besarnya gaya magnet yang menarik benda magnetis. Semakin tebal, maka gaya magnetnya pun juga akan lebih kecil ya. Berikutnya, kutub yang senama akan tolak menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Yang terakhir, gaya magnet terbesar terletak pada bagian kutubnya, yaitu pada kutub utara dan kutub selatannya. Berikutnya kita akan lihat penjelasan dari masing-masing sifat magnet ini. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tadi sudah saya jelaskan, diberikan simbol U dan S atau N dan S. Untuk pemberian warna, ada yang diberi warna merah dengan putih atau merah dengan biru. Biru untuk kutub selatan, merah untuk kutub utara. Yang kedua, magnet dapat menarik benda magnetis. Sehingga kalau kalian lihat, ini magnet ladam menari logam ya, menari paku. Yang ketiga, kutub yang senama akan tolak menolak.
Senama berarti utara didekatkan dengan utara atau selatan didekatkan dengan selatan, maka keduanya akan tolak menolak. Itu garis-garis gaya magnetnya menunjukkan tidak bertemu ya, sehingga dia tolak menolak. Berikutnya, kutub yang berbeda akan tarik menarik. Contohnya utara didekatkan dengan selatan maupun selatan didekatkan dengan utara, maka akan tarik menarik. Garis gaya magnetnya menuju ke kutub selatan. Keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, itu arah garis gaya magnetnya. Berikutnya, gaya magnet terbesar terletak pada bagian kutubnya. Sehingga ketika kalian lihat nih, paku ketika disebar di sekitar magnet, maka yang banyak menempel adalah pada bagian kutubnya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Contohnya ini adalah kertas, ketika di atasnya ditaruh besi, maka ketika magnet digerakkan di bawah, maka besi paku-paku itu akan tertarik oleh magnet. Bisa juga dengan menggunakan papan triplek. Oke, itu tadi mengenai magnet. Kita sudah belajar mengenai asal-usul magnet, kemudian benda-benda magnetis, serta sifat-sifat magnet dan jenisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kalian belum paham benar, maka silakan diulang lagi untuk videonya. Jangan lupa untuk menyalin di buku catatan kalian untuk belajar di lain waktu. Sampai jumpa.